Namun, bagi otak dengan ADHD atau neurodivergence lainnya, saklar ini macet. Ini bukan karena Anda tidak ingin menyalakannya. Anda tahu Anda harus bekerja. Anda ingin bekerja. Sebaliknya, pekerjaan kantor, tugas kuliah, atau membereskan kamar seringkali tidak memberikan dopamin instan. Tidak ada suara ting saat Anda mengirim satu email. Tidak ada grafik level up saat Anda mencuci piring. Otak dengan saklar macet biasanya hanya merespons pada 5 hal yang sering disingkat sebagai INCUP, interest atau minat, novelty atau kebaruan, challenge atau tantangan, urgency atau urgensi, dan passion. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa Anda bisa menghabiskan waktu 5 jam berturut-turut bermain video game, menonton serial drama, atau scrolling media sosial tanpa merasa lelah sedikit pun? Bahkan Anda lupa makan dan lupa waktu. Namun ketika diminta untuk mengerjakan laporan sederhana atau membalas email penting yang hanya butuh waktu 5 menit, otak Anda rasanya seperti menabrak tembok beton. Tiba-tiba tubuh terasa berat, pikiran melayang, dan rasanya mustahil untuk memulai. Banyak orang, mungkin termasuk orang tua atau guru Anda dulu, menyebut ini sebagai kemalasan atau kurang niat. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa masalahnya bukan pada moral Anda? Bagaimana jika ini adalah masalah kelistrikan di dalam otak Anda? Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa fokus adalah soal kemauan. Bahwa jika Anda cukup menginginkannya, Anda akan melakukannya. Nasihat klise seperti coba lebih niat lagi seringkali menjadi senjata yang justru melukai mereka yang memiliki struktur otak berbeda, seperti ADHD. Padahal, bagi neurodivergent, nasihat ini sama tidak bergunanya dengan menyuruh orang yang rabun jauh untuk melihat lebih jelas tanpa kacamata. Hari ini, kita akan membongkar misteri ini bukan dengan motivasi kosong, tetapi dengan neurobiologi. Kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik batok kepala Anda saat Anda mengalami hyperfokus, atau justru kelumpuhan total saat hendak bekerja. Untuk memahami fenomena ini, kita perlu berkenalan dengan dua pemain utama di dalam otak Anda. Bayangkan, otak Anda memiliki dua mode operasi utama yang saling bertolak belakang. Yang pertama adalah DMN atau Default Mode Network. Ini adalah mode istirahat otak, tempat di mana pikiran Anda mengembara, melamun, dan merenung. Yang kedua adalah TPN atau Task Positive Network. Ini adalah mode kerja saat Anda fokus menyelesaikan tugas, menganalisis data, dan berorientasi pada tujuan. Secara biologis, kedua jaringan ini bekerja seperti jungkat-jungkit. Ketika satu naik, yang lain harus turun. Mereka tidak bisa aktif bersamaan dengan kekuatan penuh. Pada otak neurotipikal atau otak kebanyakan orang, perpindahan antara DMN ke TPN ini ibarat menekan saklar lampu modern. Klik, nyala. Klik, mati. Saat ada tugas masuk, otak secara otomatis mematikan mode melamun dan menyalakan mode fokus. Mekanisme saklar ini berjalan mulus, dilumasi oleh neurotransmitter yang cukup. Mereka bisa bosan, tentu saja, tapi mereka tetap bisa memindahkan saklar itu kapanpun mereka mau, karena sistem syaraf mereka mengizinkannya. Inilah yang disebut kontrol eksekutif yang berfungsi normal. Namun, bagi otak dengan ADHD atau neurodivergence lainnya, saklar ini macet. Ini bukan karena Anda tidak ingin menyalakannya. Anda tahu Anda harus bekerja. Anda ingin bekerja. Bahkan Anda mungkin menangis dalam hati memohon agar tubuh Anda bergerak. Tapi tuasnya berkarat dan keras. Secara neurobiologi, ini terjadi karena kekurangan regulasi neurotransmitter tertentu, terutama dopamin dan norepinefrin. Tanpa pelumas kimiawi ini, perpindahan dari mode melamun, DMN, ke mode tugas, TPN, menjadi perjuangan fisik dan mental yang sangat melelahkan. Ini bukan soal malas, ini soal disfungsi mekanis pada sistem penyalaan otak. Lalu, kenapa game bisa 5 jam? Jawabannya sederhana. Video game didesain secara jenius untuk membanjiri otak dengan dopamin instan. Setiap kali Anda naik level, mengalahkan musuh, atau mendapatkan item baru, otak Anda mendapatkan suntikan dopamin. Suntikan ini bertindak sebagai pelumas super yang memaksa saklar TPN Anda menyala dan tetap menyala tanpa usaha sadar. Game memberikan struktur yang jelas, umpan balik instan, dan konsekuensi langsung. Otak Anda tidak perlu berjuang menarik tuas saklar, karena game itu sendiri yang menariknya untuk Anda. Inilah yang menjelaskan fenomena hyperfocus.
Banyak orang salah paham mengira ADHD berarti tidak bisa fokus sama sekali. Salah. ADHD adalah ketidakmampuan untuk mengatur fokus. Ketika saklar akhirnya berhasil dinyalakan oleh sesuatu yang sangat menstimulasi, ia bisa terkunci dalam posisi on terlalu lama. Anda masuk ke dalam tunnel vision. Dunia di sekitar Anda menghilang, rasa lapar hilang, suara orang memanggil tidak terdengar. Ini bukan fokus yang disiplin. Ini adalah aliran neurokimia yang tidak terkendali. Menyenangkan jika diarahkan ke hobi, tapi berbahaya jika Anda lupa merawat diri. Sebaliknya, pekerjaan kantor, tugas kuliah, atau membereskan kamar seringkali tidak memberikan dopamin instan. Tidak ada suara ting saat Anda mengirim satu email. Tidak ada grafik level up saat Anda mencuci piring. Karena minimnya stimulus, otak Anda yang haus dopamin menolak untuk memindahkan saklar ke TPN. Default Mode Network, DMN, tetap mendominasi, membuat pikiran Anda terus melayang kemana-mana mencari hal yang lebih menarik. Sementara fisik Anda terpaku di kursi dalam keadaan yang disebut executive dysfunction atau kelumpuhan eksekutif. Kelumpuhan ini adalah pengalaman yang menyakitkan. Dari luar, Anda terlihat seperti orang yang sedang bersantai-santai atau bermalas-malasan. Tapi di dalam, terjadi perang batin yang brutal. Anda berteriak pada diri sendiri, bangun, kerjakan, ini penting. Tapi tubuh Anda tidak merespons. Ini seperti menekan pedal gas pada mobil yang bensinnya habis. Mesinnya menderu, tapi mobilnya tidak bergerak. Rasa bersalah yang muncul setelahnya, karena merasa gagal melakukan hal sepele, justru semakin menguras dopamin Anda, membuat siklus ini semakin parah. Bahaya terbesar dari ketidaktahuan tentang mekanisme ini adalah kerusakan pada harga diri. Berapa kali Anda melabeli diri sendiri sebagai orang yang cacat karakter hanya karena saklar otak Anda macet? Kita sering membandingkan belakang panggung kita yang berantakan dengan panggung depan orang lain yang rapi. Memahami bahwa ini adalah masalah biologis, bukan masalah moral, adalah langkah pertama penyembuhan. Anda tidak rusak. Anda hanya memiliki sistem operasi yang berbeda yang membutuhkan manual penggunaan yang berbeda pula. Jadi, apa solusinya? Jika kita tahu saklarnya macet, jangan terus memaksakan diri menariknya dengan tangan kosong, willpower. Itu hanya akan membuat Anda lelah. Sebaliknya, kita perlu menjadi insinyur bagi otak kita sendiri. Kita perlu membangun sistem eksternal yang membantu mengangkat tuas saklar tersebut. Strategi ini bukan tentang berusaha lebih keras, tapi tentang berusaha lebih pintar dengan memanipulasi lingkungan dan cara kerja tugas itu sendiri. Otak dengan saklar macet biasanya hanya merespons pada 5 hal, yang sering disingkat sebagai INCUP, interest atau minat, novelty atau kebaruan, challenge atau tantangan, urgency atau urgensi, dan passion. Jika sebuah tugas membosankan, Anda harus menyuntikkan salah satu elemen ini secara artifisial. Misalnya, buatlah tugas itu menjadi sebuah game, challenge, ubah lokasi kerja Anda ke tempat baru, novelty, atau buat tenggat waktu palsu yang mepet, urgency. Jangan berharap tugas itu menarik dengan sendirinya. Andalah yang harus membumbuinya agar otak Anda mau memakannya. Selain menambah dopamin, Anda juga perlu mengurangi gesekan. Seringkali kita tidak bisa kerja karena langkah pertamanya terlalu besar. Menulis tesis adalah tugas yang menakutkan bagi otak. Tapi, membuka laptop adalah tugas yang mudah. Pecah tugas besar menjadi mikro langkah yang begitu konyol mudahnya sehingga otak Anda tidak sempat menyalakan alarm penolakan. Prinsipnya adalah, buatlah momen inisiasi semudah mungkin. Begitu roda mulai berputar, momentum akan mengambil alih. Dan yang terpenting, berikan sedikit belas kasih pada diri sendiri. Otak Anda mungkin tidak didesain untuk dunia korporat modern yang monoton. Tapi itu juga otak yang sama yang bisa menciptakan inovasi luar biasa saat berada dalam zona hyperfokusnya. Berhenti memukuli diri sendiri karena tidak bisa menjadi neurotipikal. Rasa malu adalah pembunuh dopamin terbesar. Semakin Anda membenci diri sendiri, semakin berat saklar itu untuk ditarik. Jadi, lain kali Anda merasa lumpuh di depan pekerjaan 5 menit, padahal baru saja bermain game 5 jam, ingatlah, Anda bukan pemalas. Saklar Anda hanya butuh teknik penyalaan yang berbeda. Berhenti melawan arus listrik otak Anda, dan mulailah membangun pembangkit listrik yang sesuai dengan cara kerja Anda. Kenali otak Anda,
berdamailah dengannya, dan lihat bagaimana fokus itu akan datang dengan sendirinya. Terima kasih sudah mendengarkan, tetaplah bertumbuh, dan sampai jumpa di episode berikutnya.